pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Yap, gimana guys? Sudah tahu kan kenapa Hasto dijadikan sebagai tersangka? Tidak lain semua karena perintah Mulyono. Ketua KPK adalah orangnya Mulyono dari Partai Coklat. Kita tahu sendiri bahwa Hasto ini begitu Pak Jokowi tidak lagi bersama PDIP, Hasto begitu barbar membongkar keburukan-keburukan Pak Jokowi atau Mulyono. Dan bahkan Hasto secara terang-terangan bahwa Pak Anies dikriminalisasi oleh Pak Jokowi atau Mulyono. Nah, hal ini tentu membuat Pak Mulyono merasa terusik, merasa tidak tenang dengan apa yang disuarakan oleh Pak Hasto ini. Jalan satu-satunya bagaimana agar bisa mengkerangkeng Pak Hasto. Sebelum Pak Hasto sudah ada Tom Lembong, yang kita tahu sendiri. Atas dasar penangkapan Tom Lembong ini tidak masuk akal sama sekali, sama seperti yang dialami oleh Hasto. Nah, sahabat-sahabat untuk itu tanpa berlama-lama kita lanjut dulu ke videonya bagaimana komentar para netizen dan juga ada Bang Ferdinand Hutahea terkait dengan kasus Hasto ini. Gue yakin 100% ternak Mulyono happy dengar kabar ini. Ternak Mulyono pasti senang dengar kabar ini. Pada akhirnya Pak Hasto ini dijadikan tersangka seperti Tom Lembong kedua. Dan gak jelas kasusnya, tiba-tiba jadi tersangka. Ini mah bukan kabar yang mengejutkan, bos. Jauh-jauh hari kan orang udah menduga si Hasto ini menjadi sasaran tembak. Ya enggak? Di YouTube-nya Akbar Faisal pun semua udah diungkap, semua udah dibongkar sama Pak Hasto. Tapi gokilnya Pak Hasto ini tidak tunduk dengan si Mulyono, malah dia lawan juga. Gokil ini manusia, gokil. Kalau gue nih mungkin ya, kalau gue udah tahu gue bakalan jadi tersangka, mungkin bakalan gue baik-baikin tuh keluarga Mulyono. Mungkin gue baik-baikin tuh orang-orang yang berkuasa biar gue aman gitu. Assalamualaikum. Kali ini saya bicara soal kasus Hasto. Ini menarik. Bukan mau membela Hasto ya. Tapi kasus Hasto ini pertanyaan kritisnya adalah apakah ini murni peristiwa hukum atau ini adalah peristiwa politik yang dibungkus menggunakan hukum sebagai alatnya. Karena begini, kasus Hasto ini adalah kasus Harun Masiku yang itu peristiwanya tahun 2019. Mestinya ditetapkannya Hasto sebagai tersangka jika memang ada alat bukti yang cukup itu pada tahun itu. Tapi itu tidak terjadi karena saat itu Hasto PDIP memang sedang mesra-mesranya dengan kekuasaan, menjadi penopang utama kekuasaan, bahkan sangat dekat dengan Pak Jokowi. Maka penetapan Hasto sebagai tersangka saat ini itu tidak bisa dilepaskan dari konteks ruang dan waktu. Hasto ditetapkan tersangka, diusut kembali kasus Harun Masiku itu setelah Hasto tampil terdepan paling kritis, paling lantang mengkritik Jokowi. Betul. Dan mudah dipahami kemudian bahwa politisnya sangat kuat. Dulu tidak ditetapkan sebagai tersangka 2019 karena mesra dekat dengan kekuasaan, berarti dilindungi kekuasaan. Setelah bercerai dari Jokowi, tidak lagi menjadi bagian kekuasaan, bahkan sangat kritis terhadap Jokowi, maka ditetapkan sebagai tersangka. Kata kuncinya adalah ini bukan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi, tapi ini adalah operasi kekuasaan yang menggunakan KPK bukan untuk memberantas korupsi, tapi untuk memberantas oposisi. Betul, sepakat. Dilakukan pada Tom Lembong. Jadi menurut saya KPK semenjak
berhasil undang-undangnya direvisi, KPK tidak lagi menjadi lembaga super body yang independen, tapi sudah menjadi lembaga subordinasi kekuasaan yang menjadi alat dari kekuasaan. Bukan lagi memberantas korupsi, tetapi sudah menjadi alat memberantas oposisi. Apakah kalian setuju dengan kesimpulan saya itu? Tulis di komentar. Saya Yusuf Lagasen. Kita mau melihat sejauh mana Hasto Kristianto akan melakukan perlawanan. Menurut saya, kalaupun Hasto melakukan perlawanan secara hukum, pasti akan gagal dan kalah. Contohnya, kalaupun Hasto mengajukan pra-peradilan, saya yakin nasibnya akan sama dengan Thomas Lembong yang dikalahkan juga oleh pengadilan pada saat mengajukan pra-peradilan. Dan Hasto pun saya yakin akan mengalami nasib yang sama. Karena apa? Ini tidak lagi murni soal penegakan hukum, tetapi sudah bermuatan politis. Kalau memang KPK murni soal penegakan hukum, saya yakin KPK tidak akan mengurusi kasus Hasto ini, tetapi akan fokus kepada dugaan-dugaan kasus-kasus korupsi lain yang telah menggerogoti keuangan negara, mencuri uang rakyat, bahkan mencuri dana kemanusiaan pada saat melanda COVID. Masih ada yang tega korupsi soal alat kesehatan. KPK akan fokus di situ kalau ini tidak bernuansa politis. KPK akan fokus di situ kalau KPK memang serius dalam pemberantasan korupsi. Tetapi mengapa KPK memilih bermain-main pada kasus ece-ece abal-abal seperti Hasto ini? Ya karena nuansa politisnya sangat kuat. Kembali kepada soal apa yang akan dilakukan oleh Hasto. Saya sampaikan tadi, kalau Hasto mengajukan pra-peradilan terhadap status tersangkanya, saya percaya, saya yakin 1000% Hasto akan dikalahkan dan status tersangka Hasto tetap akan berjalan. Apa yang bisa dilakukan oleh Hasto dalam hal ini? Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan Hasto untuk melakukan perlawanan terhadap situasi yang dihadapinya adalah perlawanan politik. Ya mungkin kalau kita mendengar Hasto bicara di beberapa podcast, bahkan terakhir di podcastnya Bang Akbar Faisal bersama Bu Koni yang menyampaikan tentang, ya Hasto itu sudah akan dijadikan tersangka, dan Hasto menyatakan bahwa saya akan lawan, saya akan bongkar. Masa saya takut? Ya mungkin perlawanan yang bisa dilakukan oleh Hasto adalah membongkar apa yang diketahuinya tentang orang-orang atau setidaknya orang yang dia duga menjadi dalang dari penetapan statusnya sebagai tersangka. Hasto harus melakukan perlawanan, menelanjangi lawan yang sering dia kritik keras selama ini, membuka sebuka-bukanya ke publik tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum atau dalang dari penetapan tersangkanya ini. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Hasto, melakukan perlawanan dengan narasi-narasi, membongkar, membuka semua kebobrokan dan kejorokan serta kejahatan seseorang yang diduga dalang dari ini semua. Kalau tidak dilakukan, ya Hasto harus siap menanggung beban bahwa dirinya pasti akan dibawa ke pengadilan, didakwa, dituntut, dan pasti akan divonis bersalah. Sungguh tragis bagi saya sebagai seseorang yang mengenal Hasto Kristianto. Saya sebetulnya gemas dan ingin berjuang dalam hal ini, tetapi apa daya, saya hanya bisa berdoa untuk Hasto supaya bisa menjalani semua dengan baik. Dan perlawanan yang akan dilakukan oleh Hasto akan menjadi tolak ukur bagaimana penegakan hukum kita ke depan ini akan berjalan. Kalau rakyat, elit politik terus disandra, dijajah, dibelenggu oleh kekuasaan-kekuasaan dengan memperalat instrumen hukum, maka negara kita akan hancur, ambruk ke depan. Dan saya berharap bahwa Hasto sekarang, apa yang dialami Hasto ini akan dijadikan momentum perlawanan terhadap orang-orang atau oknum-oknum kekuasaan yang masih merasa bisa mengatur instrumen-instrumen penegak hukum untuk menjadi alat bagi dirinya membalas dendam atau menyakiti orang lain. Ini sekali lagi saya tegaskan, harus dijadikan momentum oleh semua pihak untuk melawan kejahatan-kejahatan terhadap orang lain. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan, untuk Sosialis TV. Yap, saya kira sudah jelas ya guys ya, bahwa yang terjadi pada Pak Hasto dan juga Tom Lembong murni bukan pemberantasan korupsi, tetapi pemberantasan pihak oposisi. Saya kira apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono ini betul-betul sangat-sangat bengis, sangat luar biasa. Bahkan sampai pensiun pun, bahkan sampai tidak menjabat pun, beliau ini masih mempunyai power untuk memerintahkan orang-orangnya, dijadikan sebagai tameng seperti KPK, jadikan sebagai alat untuk membungkam siapapun yang mau membongkar keburukan-keburukan Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.